Oke, nah itu tadi kan kira-kira kayak platform-platformnya nih, kayak sosial media tuh ada apa aja sekarang tuh orang-orang bermain di mana aja. Nah, sekarang yang pengen gue tanya tuh Mas, kayak dari platform itu yang paling yang mainnya aja ya kayak Facebook, Instagram, Twitter, sama TikTok gitu. Matrix apa sih Mas yang perlu kita pay attention tuh gitu? Pay attention dalam artian apa nih? Kayak misalnya, kalau misalnya angka ini nih turun, gue harus merubah strategi sosial media gue nih gitu. Kalau misalnya angka ini naik, ini bagus nih gitu. Soalnya ini kebanyakan tuh kayak misalnya gue tuh sering dapet kayak curhatan-curhatan orang-orang yang baru bikin bisnis gitu, UKM-UKM gitu, kayak gue pengen bikin sosial media, cuman gue nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi kayak yang dianggap bagus tuh apa sih gitu, KPI-nya tuh apa sih sebenarnya gitu. Oke, sebenarnya kalau dari ini balik lagi ke kalau dari aku ya, itu balik ke untuk objektifnya sendiri sosial media itu buat apa dulu gitu. Kalau ini mungkin aku sharing dulu brand yang aku handling gitu kan, biasanya tuh mereka akan mantau juga nih percakapan di sosial media itu gimana mengenai brand ini. Dan biasanya salah satu yang dilihat sama brand itu penting adalah positif sentimen. Jadi orang ngomongin kita, engagement-nya itu sebenarnya positif apa negatif sih kayak gitu. Nah itu yang menurutku yang penting ya. Karena kebanyakan sekarang sosial media itu digunakan juga tuh untuk brand building kan, buat company building Betul. juga, buat reputasi juga gitu. Dan itu akan salah satu yang dilihat juga. Apalagi kalau misalnya lo adalah sebagai penjual jasa kayak gitu kan. Jadi lihat nih, karena kalau misalnya lu ini orang-orang ngomongin positif, ya orang-orang nggak akan ragu untuk menggunakan jasa lo kan kayak gitu. Betul. Nah ini yang menurutku yang bisa dibilang yang paling penting saat kita apa namanya metrik di sosial media menurutku itu sih. Jadi sentimen di sosial media itu positif apa enggak. Karena dari situ kan sebenarnya akan dari konten-konten yang kita produksi dan kita posting kan itu sebenarnya bisa berkontribusi terhadap itu kan. Betul. Jadi kita harus bikin apa nih, atau kita harus bikin konten yang gimana, kita harus naikin cerita yang seperti apa, yang itu juga akan membantu untuk build positive conversation tentang brand atau jasa kita kayak gitu. Nah itu yang menurutku bisa impactful di sana kayak gitu. Atau yang lain ada juga brand lain yang melihat itu sosial media ini buat conversion kayak gitu. Jadi ini mungkin nggak semua brand ya bisa seperti ini. Dulu yang aku pernah kayak gini biasanya untuk brand beauty, karena emang biasanya kan bisa orang-orang tuh cukup bisa langsung convert lah. Jadi ini ada produk baru, kita kasih trial buat misalnya 500 orang pertama kayak gitu, biasanya cepat tuh kayak gitu. Karena mereka pingin nyobain juga, dan kalau misalnya review dari sosial medianya positif, itu biasanya langsung banyak yang pakai lah kayak gitu. Jadi ada juga yang ngelihat bahwa sosial media ini untuk build excitement sama encourage orang-orang buat penasaran dan nyobain produk tersebut kayak gitu. Itu juga ada yang ngelihat dari matriksnya itu buat kesana kayak gitu. Itu juga bisa kalau misalnya yang aku bilang tadi objektifnya adalah untuk sales atau misalnya buat bisnisnya mereka kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah sosial media itu bagaimana untuk customer service sih. Kalau aku lihat kebanyakan ya, kalau misalnya lo udah perusahaan besar dan user lo juga semakin banyak, nah ini selanjutnya adalah gimana kita bisa kasih service yang terbaik nih buat di sosial media. Kalau misalnya buat telco, buat bank, itu udah kayak wajib kan sosial media itu buat customer service, dan mereka tuh ngelihat nih udah sampai ke first time response gue nih seberapa cepat nih kayak gitu. Dan gue bisa solve untuk komplain di sosial media selama berapa lama minimalnya gitu. Jadi kayak average problem solve-nya itu untuk satu case itu berapa lama kayak gitu. Jadi dan berapa tiket yang bisa dikontribute dari sosial media untuk komplainan gue tuh ada seberapa banyak kayak gitu. Meskipun biasanya masih lumayan jomplang lah kalau dibandingin sama telepon dan juga email kayak gitu. Cuman itu juga bisa salah satu matrix juga yang dilihat dari sosial media kayak gitu. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat, yang terakhir adalah ya dari marketing funnel ya. Jadi yang biasanya kalau sosial media itu kalau bukan brand yang bukan untuk objektifnya itu untuk sales, ya kalau marketing funnel biasanya mereka yang paling atas kan. Jadi yang awareness sama reach-nya tuh gimana nih kayak gitu. Dan ini biasanya nanti akan bisa ditarik. Lo sebenarnya mau convert berapa orang? Nah berarti kan dari semua marketing activities lo, termasuk yang dari sosial media itu, lo ini mau
mereach sama menjangkau berapa orang kayak gitu. Dari sosial media itu akan bisa berkontribusi berapa, nanti dari marketing funnel ditarik ke bawah itu nanti efektif sama untuk convert-nya sama nanti bakal jadi loyalty itu akan jadi berapa. Nah itu yang terakhir sih, yang menurutku sekarang banyak brand yang ngelakuin kan. Jadi kayak sosial media ini kita harus bikin sebagai yang untuk marketing funnel yang untuk di atas, yang untuk awareness sama reach itu seberapa besar kayak gitu. Dan itu akan ditarik ke bawah. Itu yang sekarang banyak yang dipakai, cuman yang aku lihat itu sekarang ini banyak yang masih terlalu rely sama organik ya buat sosial media. Oke. Jadi belum banyak main ads kayak gitu. Padahal menurutku hampir semua sosial media tuh sekarang algoritmanya nih kalau lu nggak bayar, lu susah lah intinya. Iya, Kayak gitu. betul, Jadi betul. emang Gue setuju lu banget. harus beneran kerja bareng sama tim. Kalau aku di kantor sekarang ya sama tim digital performance atau tim placement ya. Jadi emang kita harus kerja bareng nih buat bisa dapetin formula yang pas nih buat ads di sosial media itu yang bisa bantuin bisnis, dan juga yang untuk marketing funnel-nya yang kita yang buat awareness sama engagement itu bisa ditranslate ke conversion apa enggak gitu. Karena kalau aku tuh biasanya bagi sosial media itu kan kita nggak bisa nih langsung kayak gue ke lo nih gue tiba-tiba jual nih, gue mau ngejual topi ya kayak gitu. Nah itu susah tuh kalau tiba-tiba kayak gitu. Dan Betul. tugas tim gue nih sebelum ngejual adalah gue ngeliatin dulu kan, topi ini bagus loh kalau lo pakai ke jalan-jalan, lo misalnya habis San Mori gitu, lo pakai topi ini bisa keren kayak gitu, atau misalnya lo bisa mix and match sama baju kayak gitu. Terus juga ini positif feedbacknya nih, orang-orang yang udah beli topi ini apa aja kayak gitu. Nah tugas tim gue tuh yang itu, lo udah terpapar itu, oh ternyata topi ini keren dan bagus ya. Nah baru terus tim digital performance nembakin tuh ads. Nah lo udah tertarik kan. Nah kalau lo mau beli topi ini nih produknya, gue ada diskon khusus buat lo kayak gitu. Nah jadi harus ada pembagian tugas itu juga sih dari tim kayak gitu. Karena kalau lo cuman nunjukin topi ini bagus, topi ini bagus, topi ini bagus, cuman terus lo nggak ditembakin yang bisa jadi convert yang buat itu, buat gue itu nggak efektif di sosial media. Kayak lo cuman ngasih tahu doang, terus lo nggak ditembakin sesuatu yang akhirnya lo bisa jadi convert dan bisa profit juga lah dari kegunaan lo sebagai followers lo, biar ada gunanya lah, nggak cuma nge-like-in doang, pada akhirnya lo juga jadi konsumen buat kita juga, customer betul, juga betul, gitu. Betul. Ya, jadi sebenarnya kalau role-nya sosial media itu sendiri tuh udah ada di setiap funnel ya gitu ya, bahkan sampai retention pun ya. Iya benar-benar. Ya. Oke, menarik. Nah, itu tadi segmen pertama tuh, Mas. Jadi itu tuh role sosial media, dan di beberapa platform tuh apa aja sih bedanya. Next-nya, kita bakal ngomongin ini sih, Mas. Umbrella strategy. Jadi, sebagai seorang marketer itu kan, kita kan memang pengen mengkomunikasikan sesuatu gitu kan ya, ke audiens kita gitu. Nah, sekarang kan ditambah platform sosial media banyak nih gitu. Menurut Mas Brahma perlu ada nggak sih kayak misalnya satu umbrella message yang kayak dibutuhkan sebagai kayak misalnya main communication di marketingnya ini yang akan diturunkan ke beberapa platform itu gitu? Ataukah kayak ya udah nggak apa-apa, kayak tiap-tiap sosmed tuh beda-beda juga nggak apa-apa gitu? Kalau menurut Mas Brahma gimana? Sebenarnya kalau dari aku tadi bukan kayak umbrella strategy sih, aku nyebutnya lebih ke social media playbook ya. Jadi ini juga aku dulu sering bikin sih waktu aku di agensi, salah satu tugasku ada bikin social media playbook. Jadi kurang lebih juga ada sih yang kayak tadi Hadi bilang tuh kayak main communication-nya apa nih, jadi communication objektifnya apa yang mau dicapai kan. Nah itu udah dituliskan juga di playbook. Jadi kayak brand kita nih sebenarnya mau ngomongin apa ya buat brand objektifnya. Misalnya bentar gue mikir campaign yang lama tuh apa ya yang bisa gue sebutin ya. Misalnya dulu Aqua itu adalah Aqua kan, jadi yang kayak gimana kalau lu kurang minum, lu dehidrasi gitu, lu jadi bisa nggak fokus lah kayak gitu. Oke, itu dari umbrella message-nya itu. Nah itu nanti akan gue turunin nih untuk playbook di sosial media, nanti akan jadi konten-kontennya seperti apa ya kayak gitu. Nah itu akan nanti memudahkan dari teman-teman baik itu agensi atau tim internal yang akan membuat kontennya ngikutin itu gitu. Oh ini jadi emang communication-nya nih misalnya tadi yang untuk ada Aqua nih kayak gitu. Berarti gua untuk nanti di Facebook nanti translate konten pilarnya kayak gimana ya, buat di Twitter kayak gimana,
buat di YouTube bikin video itu nanti akan gimana, atau nanti buat KOL itu juga ada direction-nya kayak gitu. Jadi fungsi playbook di sosial media tuh menurutku juga penting karena dari sana juga kita harus udah nentuin untuk role masing-masing social media channel tuh gimana gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa nanti googling lah untuk social media playbook gitu, banyak banyak contohnya kayak gitu. Oke, Jadi itu tadi yang mau gue tanya Mas. nah, jadi itu bisa nanti siap itu udah bisa role-nya apa nih? Twitter role lu apa nih kayak gitu. Kalau misalnya emang lo ada jasa dan itu termasuk juga nanti buat di Twitter itu adalah untuk customer service, biasanya bisa sekalian itu kan. Berarti untuk itu termasuk nanti di playbook-nya adalah untuk how to respond gitu kan. Jadi kayak kalau crisis happen itu gimana responnya, untuk level 1 sampai level 5 kita nandainya gimana nih kalau misalnya ada komplain yang masih soft, terus medium, terus kalau udah hard complaint, kita nanti responnya gimana, sama nanti kalau harus eskalasi itu kayak gimana, termasuk yang untuk kreatif guideline-nya. Jadi postingannya tuh direction-nya kayak gimana. Kayak misalnya di kantor aku yang sekarang nih, buat di channel Twitter, wah kita harus lebih informal di sini. Kita nggak bisa pakai bahasa yang terlalu baku. Kenapa? Kita kasih reason-nya lah, audiensnya tuh emang beda. Terus juga gimana kita approach konten-kontennya, visualnya, size-nya juga beda-beda kan di setiap channel tuh juga kita kasih guideline di sana. Jadi begitu nanti kita ganti orang yang handling atau tim yang handling atau agensi yang handling, aturannya tetap sama gitu. Jadi nggak akan beda jauh lah buat itu gitu. Jadi dan ini biasanya akan selalu diperbarui sih. Jadi misalnya kalau 2 tahun lalu belum ada TikTok nih, sekarang TikTok lagi naik, wah kita harus ada aturan baru dong, guidance dan playbook yang baru buat TikToknya gimana kayak gitu. Udah kita masukin konten pilarnya bakal apa aja, do's and don'ts-nya tuh apa, guidance, terus kalau misalnya terjadi sesuatu krisis atau komplain di sana tuh kita harus ngapain, itu harus sudah dibikin sih di awal-awal. Jadi nggak cuman yang umbrella message itu aja, cuman lebih ke playbook yang buat ke overall channel itu gimana. Bagusnya sih ada sih buat itu gitu. Dan kalau misalnya dari klien kalian nggak ada, dipropose aja buat bikin gitu. Ya, bisa jadi tambahan scope of lah buat kalian, benar. Kayak gitu. Soalnya jarang banget sih yang aku lihat tuh kayak dulu tuh klien belum punya gitu. Kok dulu untungnya karena waktu dulu tuh aku lama di multinational agency, jadi aku dapatnya dari tim regional. Kalau brand-brand luar tuh kayaknya udah rapi banget. Pertama dulu tuh aku dapat buat Coca-Cola, itu wah detail banget sih. Kayak bener-bener playbooknya, bikin kontennya gimana, yang boleh sama nggak boleh. Kalau ada yang nanyain berhubungan sama kesehatan tuh jawabnya harus gimana, itu udah bener-bener jelas banget. Kayak Nestle itu juga udah bener-bener detail banget lah buat urusan yang kayak gitu. Sangat holistik ya Mas berarti ya? Benar, kayak gitu. Nah, ini yang sekarang banyak muncul kan UMKM baru kan, jadi perusahaan kecil, startup, terus juga yang jualan makanan yang tiba-tiba naik. Nah, itu biasanya belum punya tuh dan belum punya visibility buat itu. Gue gimana ya aturan sosial media gue masih yang benar-benar nyoba-nyoba, yang masih sangat sporadis dan spartan lah buat ngerjain kayak gitu. Jadi mungkin itu banyak yang kelewat sama yang brand-brand yang baru naik sekarang gitu. Jadi mungkin bisa itu teman-teman Doki juga bisa lebih eksplor ke sana sih kalau misalnya memang mereka belum punya, dan belajar bareng-bareng juga gitu, karena ini sesuatu yang sekarang menurutku banyak yang kelewatan sih, terlewati lah, bukan kelewatan, terlewati. Iya, paham. Insight yang menarik sih ini Mas. Soalnya itu mungkin mirip kayak brand guideline, cuman sosial media gitu kali ya ininya ya. Iya, benar. Ya kayak kemarin aku share kan juga itu kurang lebih gitu kan. Kalau misalnya tahun ini kita mau perginya mau kemana nih, approach-nya sama guidance-nya gimana. Itu kan juga kita udah kasih kan, nanti kalau mau foto mau gimana, kenapa kita mau pergi ke sana gitu. Jadi itu harusnya dari sisi brand, itu udah punya kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak, lo nggak cuma nge-brief, pokoknya gue mau ada konten di sosial media gue doang kayak gitu. Nggak bisa dong, kayak, lo kenapa mau bikin konten ini kan harus jelas kan, objektif lo mau apa kayak gitu. Itu harus di-clearin dulu di awal sih. I see, ya, itu juga bakal memudahkan nanti orang yang kerja juga gitu ya untuk yang ngurusin itu. Benar. Bikin konten, bikin tuh kayak udah nggak ngawang-ngawang lagi, kayak wah gue bikin apa lagi ya, kayak udah nggak ngawur lagi, udah oh ini mau ke sana gitu kan, jadi ya udah gue akan ngikutin itu gitu. I see, paham. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih mungkin masih nyambung, cuman agak loncat dikit gitu ya. Kan tadi kan karena gue baru dapat informasinya tentang social media playbook nih. Cuman kalau ini lebih kayak apa sih yang jadi konsiderasi Mas untuk membagi-bagi
jumlah konten di masing-masing platform gitu. Jadi mungkin kayak kalau Mas Brahma ini kayak strategi untuk yang sekarang ini yang sesuai dengan konteksnya yang Mas Brahma kerjain dari 4 platform itu Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Itu pembagian kontennya banyakan di mana sih Mas? Oke, ini mungkin akan beda-beda ya di untuk setiap perusahaan atau Pastinya. cuman kalau dari aku tuh bukan tipe yang kayak nih di Instagram lu harus posting sehari satu gitu atau di Twitter tiap hari satu gitu. Gue tuh selalu akan mencari gue nanya balik sih ke tim kayak lo dalam 1 minggu gitu ya, lo bisa bikin konten bagus tuh berapa paling banyak kayak gitu. Jadi gue sih lebih mikir untuk bikin efektif konten tuh bisa seberapa banyak sih, karena gue lebih mikir quality itu lebih oke lah daripada quantity gitu. Jadi itu yang akan gue tanamin sih, karena sekarang juga sosial media tuh kan yang organik itu ya mungkin beberapa masih worth gitu kan, cuman lo emang harus main sama ads dan gimmick-gimmick yang lain gitu loh buat lo dapetin engagement. Jadi emang lebih harus dipikirin ke sana sih. Jadi yang nggak harus yang tiap hari posting, cuman lo secara kualitas lo bisa bikin berapa banyak, baru yang itu akan kita fokusin kayak gitu. Dan untuk setiap channel juga itu nanti bergantung juga sama yang dari tim, lo sanggup bikin berapa, tim lo juga sebesar apa, terus juga dari kalau misalnya kerja bareng sama agensi juga scope of work kita, duit kita mampu bayar berapa nih buat scope of work-nya itu juga akan menentukan kan. Cuman untuk best practice-nya, gue yakin untuk sekarang nih kayak belum ada yang best practice buat masing-masing. Pasti orang beda-beda nih kayak, nih menurut gue bagusnya sehari posting 1 atau Instagram stories itu berapa kayak gitu. Nah itu kan beda-beda kan setiap personal, setiap brand itu akan beda-beda. Tinggal dari kita ini gimana untuk maksimalin dengan resource yang kita punya aja kayak gitu. Jadi kita mampu punya berapa buat bikin itu. Cuma yang paling penting adalah efektifnya gimana nih dengan disambungin sama yang dari semua resource yang bisa kita punya dan output yang bisa kita itu untuk dapetin result yang maksimal itu berapa kayak gitu. Nah itu yang harus dikalibrasiin sih. Tapi jangan sampai kayak, wah gue cuma bisa bikin sebulan 1, wah lu malas dong gitu. Kita harus kira-kira gimana ya biar bisa itu efektif dan juga maksimal lah buat masing-masing kuantitasnya gitu. Yes, benar-benar. Banyak faktornya lah ya kalau kayak gitu mah ya. Benar, kayak gitu, banyak faktornya lah. Cuman ya gue nggak yang support yang kayak lu harus setiap hari bikin 1, nggak gitu sih. Harus ada reasonnya juga kenapa lu misalnya seminggu gue mau bikin 2 gitu. Kenapa kok 2 gitu? Terus konsepnya gimana? Apakah dengan 2 itu bisa achieve target kita apa enggak kayak gitu. Karena itu yang juga harus kita tanyain lagi kan gitu. Dari konten yang kita bikin tuh lo mau mencapai apa nih kayak gitu. Kalau misalnya lo pingin dapat misalnya nih balikin ke awal, gue pengen naikin untuk positif sentimen brand kita naik berapa poin kayak gitu. Nah, untuk mencapai ke sana, lo mau bikin berapa konten ya kira-kira yang bisa mencapai itu. Nah, itu bisa ditarik ke belakang kan. Dan kalau misalnya itu, sebenarnya kalau misalnya dulu, kalau misalnya sama Unilever, mereka tuh jauh lebih ekstrem lagi. Kayak, gue sebulan posting 1 doang nih. Cuman gue bisa achieve reach berapa, maksimalnya tuh berapa dari postingan 1 gue itu. Jadi kayak mereka tuh lebih, mainnya tuh lebih ke reach-nya, totalnya tuh berapa gitu. Jadi bukan yang itu balik ke objektif mereka kan kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu referensi juga gitu. Cuman lo kalau cuma bikin sebulan 1 konten kan males juga ya. Nih gue ngapain ya udah kelar nih 1 bulan gue bikin 1 konten. Gabut sisanya. Iya, gabut sisanya gitu. Ya itu ya pilihan lah. Ada ininya lah ya pasti ada ceritanya lah. Oke, nah itu tuh tadi berarti segmen kedua tuh Mas, umbrella strategy. Nah, segmen berikutnya nih, gue pengen nanya-nanya tentang cross posting. Kan kita tuh kadang-kadang sering banget nemu kayak konten di Instagram nih, tapi dia kayak nge-screen cap konten Twitter gitu. Nah, sebenarnya yang pengen gue tanya tuh, Mas Brahma punya experience nggak sih kayak cross posting ini di kerjaan gitu? Dan impact-nya tuh apa sih dari sisi account growth atau engagement, apakah itu positif atau negatif gitu? Ya, oke. Nah ini topik yang menarik sih, karena sebelumnya itu, sebelum adanya TikTok ya, banyak brand itu kayak bikin 1 konten, diposting di Facebook, di Instagram, di Twitter. Mirroring gitu. Ya, istilahnya mirroring kayak gitu. Jadi sama. Jadi, nah
Dan aku tuh dari awal aku kerja, aku tuh selalu against itu sih. Jadi kalau bisa lo konten buat Instagram, buat Facebook sama Twitter tuh harus beda gitu. Cuman kalau misalnya ada strong case kayak, oh ini bisa lah disamain gitu. Oke ya udah kita coba cross posting atau mirroring kayak gitu. Cuman nggak bisa sesuai selama kayak gitu ya, karena audiens di masing-masing platform nih beda-beda gitu loh. Karena misalnya sekarang buat Facebook ya, lo nggak perlu foto bagus sebenarnya lo untuk posting di Facebook gitu. Lo kayak apa ya, yang sebenarnya itu emang udah cukup menarik aja, nggak terlalu visual pleasing kayak Instagram itu udah bisa works gitu. Dan bahkan sekarang di Instagram juga makin banyak meme sama shit posting channel kan. Kayak screenshot dari Twitter aja dinaikin di Instagram tuh engagementnya jauh lebih tinggi dari postingan aslinya di Twitter kayak gitu. Kayak gue kayak jadi gimana gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga kan buat ngikutin gitu. Cuman kita juga ngelihat juga nih, karena biasanya kita untuk maximize juga kan, jadi kayak konten ini sebenarnya kalau kita cross posting akan cocok di channel mana ya kayak gitu. Itu juga tergantung dari kebijakan masing-masing brand ya. Karena kalau aku pribadi tuh buat Instagram ya, karena visual sama videonya tuh menurutku juga harus yang representable, itu nggak bisa sembarangan. Sama juga di channel YouTube kita lah. Jadi emang YouTube kan banyak kan itu videonya buat corporate kan, ada live stream, ada announcement, ada opening yang apa namanya presscon yang lagi gede kayak gitu. Jadi terus tiba-tiba ada video yang kayak kualitasnya jelek banget kan, jadi kebanting banget kan. Dan itu biasanya dari perusahaan itu udah punya aturan nih, minimal kalau mau naik di channel-channel ini specs-nya tuh gimana gitu. Nah, dengan adanya TikTok nih yang kayak lo video nggak harus bagus, itu aja udah bisa engage kayak gitu. Nah, itu juga bisa kita play around, kira-kira bisa masuk ke channel mana yang secara guidance tuh mirip kayak gitu. Kalau sekarang aku lihat ya bisa lah kita masukin di Twitter kayak gitu buat konten video TikTok yang itu, atau di Instagram Stories itu masih bisa masuk gitu. Jadi nggak cuma asal cross posting juga sih, selama secara guidance masih bisa sesuai dan topiknya tuh masih bisa dibawa kayak gitu untuk di channel-channel ini kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dulu aku bikin konten buat resep kayak gitu kan, resep ini works-nya kalau buat ibu-ibu ya di Facebook nih, mereka aktif banget di sana kayak gitu. Oh ya udah, kita postingnya di sana aja. Kalau lo mau coba cross posting ke tempat yang lain ya boleh aja, cuman efektif apa enggak itu pertanyaannya kan. Jadi jangan sampai lo cross posting cuman udah tahu itu nggak efektif tetap lo lakuin. Itu yang menurutku kayak ya ngapain lah, lo tambahin effort aja. Mending sekalian nggak posting aja kalau misalnya emang nggak efektif kayak gitu. Jadi itu kalau dari gua sih. Jadi emang dilihat dulu emang kebutuhannya dan itu bisa akan efektif apa enggak kalau lo cross posting. Jangan yang karena sosial media ini kan menurutku juga dinamis banget ya. Lo juga akan selalu trial error kayak lo posting ini works apa enggak kayak gitu ya. Lo harus learning. Oh ini efektif nih di sini gitu. Kalau efektif dilanjutin, kalau enggak ya nggak usah dilanjutin atau di review. Kayak oke, berarti harus ada yang di-adjust atau strategi cross posting ini buat di channel ini nggak efektif. That's it kayak gitu. Atau kalau misalnya lo mau masih penasaran coba lagi aja boleh gitu. Cuman kalau udah lo cobain beberapa kali tetap nggak efektif ya nggak perlu diterusin. Itu kalau dari gue sih. Yep. Memang harus sering-sering iterate aja gitu ya. Iya. Sampai dapet kayak sweet spot-nya gitu kali ya. Iya benar kayak gitu. Karena itu juga kadang-kadang yang bikin agak masing-masing itu kan biasanya punya guidance kan. Itu yang mungkin kadang-kadang yang bisa nggak ini kita adjust ngikutin kalau misalnya kita pengen cobain sesuatu yang baru kayak screenshot dari Twitter kita posting di Instagram itu kan sebenarnya banyak yang udah mau lakuin itu kan. Cuman dari brand sendiri gimana lo mau cobain kayak gitu apa enggak kayak gitu. Itu kan juga tergantung dari mereka kan. Secara guidance itu masuk apa enggak kayak gitu. Itu juga tergantung di mereka. I see. Yap. Menarik. Sebenarnya pertanyaan yang mau gue tanya udah habis sih, Mas. Masih ada 6 menit nih. Kenapa? Ya udah hampir sejam juga nih kan. Kayak maksudnya tadi gue dapat banyak banget sih sejujurnya ya Mas ya. Kayak tadi gue belajar adanya social media playbook gitu, terus kayak macam-macam kayak di masing-masing platform kita harus cara mainnya kayak gimana gitu, dan cross posting juga. Dan kalau misalnya gue pengen kayak nyari key takeaways gitu dari obrolan kita kali ini, memang apa ya yang namanya social media tuh ya nggak sesuatu hal yang kayak udah embedded gitu kan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan emang harus sering belajar aja gitu sebenarnya, belajar terus dan coba gitu ya.
supaya Benar. kayak kita bisa dapat cara mainnya lah. Soalnya memang kan kayak ada positif dan negatifnya lah yang namanya kayak gini, kayak istilahnya di mana kita tuh sekarang tuh udah bergantung banget sama sosial media gitu. Ya, Tapi emang kita mencoba melihat kayak dari sisi positifnya aja gitu kan, apa yang bisa kita kasih value ke audience aja gitu kan, Indian kan ya. benar, benar, benar. Sama mungkin salah satu yang aku pelajari ya dari yang selama aku kerja di sosial media tuh, anak-anak muda sekarang tuh yang jauh lebih ngerti sosial media sih dari aku pribadi ya gitu. Jadi mereka yang jauh lebih ngulik kayak misalnya altar, terus juga gimana untuk kayak base-base kayak gitu. Terus ya mereka banyak ngulik lah di sosial media yang bahkan itu bukan cara normal menggunakan sosial media gitu kan. Cuman mereka bisa ngulik yang maksimal banget gitu. Jadi saran aku juga kalau bisa kita dari brand sama dari agensi itu terus beregenerasi sih. Jadi emang anak muda kita jangan malu untuk belajar dari anak-anak muda yang baru masuk. Pasti kan selalu ada anak yang paling baru kan di kantor kayak suruh aja sharing, menurut lo gimana sih, lo ada teman nggak yang tahu sama yang ngulik banget kayak gitu. Karena yang bikin banyak meme page, shit posting, terus yang akun-akun yang viral tuh semuanya anak-anak muda. Nah, jarang yang dari agensi atau dari brand gitu iseng bikin viral tuh jarang banget, bener-bener yang anak muda mereka lagi nganggur nyoba-nyoba ini gitu kan viral gitu kan kayak wah gila nih. Itu yang kita juga harus ngelihat sama mau belajar dari mereka sih. Itu mungkin kalau misalnya tambahan dari aku yang terakhir. Mantap Mas, bener sih, jangan pernah takut untuk belajar gitu ya. Benar. Kalau gitu paling kita masuk ke closing aja kali ya. Ini gue thank you banget nih Mas Brahma nih udah mau bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng gue dan untuk Doki juga gitu. Sama paling untuk audiens kita nih gitu, kayak kalau misalnya ada yang mau lempar pertanyaan silahkan aja, nanti kita bakal coba bantu menjawab gitu nanti setelah ini di post ya. Boleh. Kalau gitu ya paling gitu aja. Gue juga bingung closingnya kayak gimana, cuman gue Hadi sign off dulu. Ya, saya juga sign off. Terima kasih atas undangannya, semoga berguna ya teman-teman. Siap, thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Stay tune terus.